Shalom guys, happy Sunday. Semoga kabar kalian baik selalu dan juga sehat selalu ya guys. Tapi kalau misalnya lagi kurang baik ataupun kurang sehat juga nggak apa-apa kok. Ingat selalu kalau Tuhan selalu menyertai kalian. Ibadah Master Planet hari ini akan dilayani oleh Kak Randy Chandra Dinata dengan tema Stillness in the Storm. Apa sih Stillness in the Storm itu? Yaitu gimana caranya biar kita tetap tenang di kondisi yang sekarang ini. Kan pasti setiap orang punya masalah hidup tuh. Nah, gimana sih caranya kita biar tetap tenang dalam masalah hidup, terutama di masa-masa sulit seperti saat ini? Nah, jangan lupa ya, siapin catatan kalian dan juga Alkitab kalian. Oh iya, hari ini ada perjamuan kudus. Jangan lupa siapin roti dan anggur kalian. Kalau kalian gak punya roti ataupun anggur, kalian bisa ganti dengan biskuit dan juga teh. EHF kita masih via online, yaitu lewat Zoom. Link Zoom akan di-share di grup WhatsApp, jadi pastiin kalian join grup WhatsApp Master Plan Youth dan juga ikut THF-nya ya. Persembahan dan perpuluhan bisa kalian kirim ke nomor rekening yang tertera dan atau juga bisa scan barcode. Nah, ibadah Master Plan Youth minggu depan akan dilayani oleh Kak Ishak dari Muda, yaitu dengan tema Roar into Whisper. Pastiin kalian minggu depan dan juga hari ini join ibadahnya sampai akhir ya guys. Semoga kalian baik selalu dan jangan lupa Tuhan selalu menyertai kalian dan kalian gak pernah sendirian. See you. Happy Sunday. God bless you. Shalom Master Plan Youth, Happy Sunday. Siang hari ini pastinya aku mengajak teman-teman semua untuk bersaat teduh, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan, karena memang hanya Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggikan dengan sepenuh hati kita teman-teman. So let's worship Him.
bersamamu Bapa. Hanya dekat Allahku ku merasa tenang. Hanya Kau kekuatan dan perlindungan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati dan menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Thank you Jesus. Kaulah harapan, Kaulah kehidupan, Kaulah segalanya yang kami perlukan. Mengasihimu sepanjang hidupku. Thank you. Lebih dari segalanya, aku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku
jiwaku dalam naungan sayapmu, menembus awan gelapmu dan pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Thank you for Terima kasih ya Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu sampai detik ini Tuhan. Engkau terlalu baik, Engkau teramat sangat baik Tuhan. Kami hanya mau terus belajar, terus Roh Kudus tuntun untuk memberikan hidup kami semua hanya untuk Tuhan, mengikuti rencana Tuhan, selalu percaya kepadamu dan selalu berharap hanya kepadamu Tuhan. Kami berdoa untuk firman yang akan disampaikan hari ini Tuhan. Berkati Kak Randy Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu gak ada yang sia-sia Tuhan. Kami percaya itu akan bertumbuh di dalam setiap hati kami karena Roh Kudus yang akan menolongnya. Kami serahkan ibadah ini dan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa, ya Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus, ubah hidup kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom. Bersyukur karena kita masuki bulan Agustus, ada yang sudah mulai belajar, mungkin juga ada yang sudah mulai kuliah di bulan ini. Walaupun kita harus melakukannya dari rumah, tapi harus tetap semangat. Ya, saudara yang bekerja jangan lupa tetap harus ikuti prokes. Ya, kita harus mengikuti namanya prokes karena kebanyakan kita suka lalai. Ya, jadi saya berdoa, kami berdoa terus supaya orang-orang muda, ya, youth MP tetap hidup di dalam apa? Ya, kesehatan yang dari Tuhan, semangat terus dan terus melayani Tuhan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita akan masuki dalam perjamuan kudus saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa supaya setiap kami Tuhan mempersiapkan hati kami. Kami orang-orang muda Tuhan merindukan supaya Tuhan selalu hadir dan kami selalu mengalami kasih Tuhan. Kami mengingatkan kasih Tuhan yang ajaib karena kami percaya Tuhan yang kami sembah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang selalu menolong kami, Tuhan yang selalu memberikan kami jalan keluar yang terbaik buat setiap masalah pergumulan yang kami hadapi dalam hidup ini. Bapa, kuduskan setiap roti dan anggur perjamuan kudus yang telah kami persiapkan, biarlah pada waktu kami menerimanya, Tuhan memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima perjamuan kudus dalam ibadah pada saat ini. Haleluya. Amin. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Kita berdiri bersama, kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. So, apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Orang-orang muda, percayakah bahwa pada waktu kita makan roti perjamuan kudus ini, kita percaya bahwa oleh karena tubuh Kristus kita mendapatkan pengampunan dosa. Yang percaya, mari katakan amin. Kita makan bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Puji Tuhan. Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara orang muda, percayakah oleh darah Kristus kita dikuduskan, kita disucikan, dan kita diberikan satu status yang luar biasa. Kita menjadi anak-anak Allah dan akan mewarisi satu hidup yang kekal bersama dengan Dia. Orang-orang muda yang percaya katakan amin. Mari kita minum bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita bersama. Kita mengucap syukur. Terima kasih Bapa untuk tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Bapa untuk kasih Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan yang ajaib buat setiap kami. Biarlah kami meresponi kasih Tuhan, keselamatan yang dari Tuhan, dengan mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup kudus, berkenan kepada Tuhan. Itu menjadi ibadah kami yang sejati. Kalau kami telah menerima pengampunan dosa, kami telah ditebus oleh tubuh dan darah Kristus. Biar setiap kami Tuhan memandangnya bahwa kami telah mati dalam dosa, dan kami saat ini hidup dalam Kristus Yesus. Dengan kami berkata, hidup kami bukannya kami lagi, tapi Kristus yang hidup dalam diri kami. Meteraikan perjamuan kudus yang kami telah terima dalam ibadah pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Tuhan memberkati. Shalom teman-teman Master Plan Youth, apa kabar? Senang sekali Kak Randy pada kesempatan kali ini boleh kembali menyapa teman-teman semua, dan boleh kembali diberi kesempatan untuk melayani kebenaran firman Tuhan di Master Plan Youth Online Service di minggu yang berbahagia ini. Walaupun kita masih mengadakan ibadah secara online di tengah-tengah pandemi, namun satu hal yang Kak Randy doakan dan selalu harapkan, bahwa setiap kita itu tetap bersemangat, kita tetap memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, memuji menyembah Tuhan, dan juga rindu untuk mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, jadi teman-teman, walaupun masih di tengah pandemi, tetap semangat, bersukacita untuk mencari wajah Tuhan. Amin. Kita masuk dalam pembahasan kita pada kali ini di bulan Agustus. Kita masuk kepada sebuah tema yang baru, di mana gereja mengangkat sebuah tema yang berjudul Be Still, atau menjadi tenang, teman-teman. Nah, tentunya di setiap minggu seperti yang biasa kita lakukan akan ada tema-tema kecil, yang dari tema-tema tersebut kita akan menggali lebih dalam mengenai makna dari Be Still itu sendiri. Dan di minggu yang pertama ini kita akan membahas tema khusus yang berjudul Stillness in the Storm. Stillness in the Storm, atau ketenangan di tengah badai, di dalam badai. Ya, tentunya tema ini sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini, di mana kita ada di tengah-tengah suatu kondisi yang disebut sebagai badai pandemi, di mana pandemi juga belum berakhir, dan banyak hal yang membuat kita menjadi tidak tenang, teman-teman. Oleh karena itu, kita hari ini mau belajar bagaimana kita bisa tetap tenang di tengah situasi kondisi yang tidak menentu, di tengah badai pandemi, teman-teman. Nah, sebelumnya Kak Randy mau kasih tahu bahwa pada umumnya orang itu akan bisa tenang ketika situasi dan kondisi di sekitarnya itu sedang baik-baik saja. Ya, orang pada umumnya pasti bisa tenang hatinya, pikirannya, kehidupannya ketika segala sesuatu sedang berjalan baik-baik saja. Hanya orang-orang yang mungkin punya masalah dengan kejiwaannya, dengan mental dan psikologinya, yang menjadi tidak tenang walaupun keadaan sedang baik-baik saja. Nah, tentunya di masa-masa seperti ini, keadaan yang sedang tidak baik-baik saja, itu membuat kita seringkali tidak menjadi tenang, teman-teman. Secara hati, pikiran, perasaan, kehidupan, itu membuat kita menjadi tidak tenang. Nah, yang jadi masalah adalah ketika keadaan hati, pikiran, kehidupan kita sedang tidak tenang, kita diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang tidak sedang baik, lalu memaksa kita untuk mengambil keputusan-keputusan yang cepat dan juga harus tepat, teman-teman. Ya kan?
Di tengah pandemi ini kalau kita nggak gercep ya, bahasanya nggak gerak cepat, dan kita tidak mengambil keputusan yang tepat, akhirnya kita bisa mengalami kegagalan dalam hidup. Dan tentunya tidak ada yang mau mengalami kegagalan di dalam kehidupannya. Nah, yang jadi masalah adalah teman-teman, ketika kita di tengah masa-masa yang sulit ini, seringkali ketakutan, seringkali kepanikan, ya, kekhawatiran itu menguasai kehidupan kita. Sehingga keputusan-keputusan itu lahir dari sikap hati dan perasaan, pikiran yang emosional, teman-teman. Dan seperti yang kita ketahui, kalau hati kita lagi kalut, lagi panik, lagi emosional, maka keputusan yang kita ambil pun seringkali tidak tepat, karena bukan didasari oleh logika yang benar, dengan sikap hati yang tenang, tapi justru didasari oleh hal-hal yang tidak tepat, teman-teman. Seperti apa yang tertulis di 1 Petrus 4 ayat 7. Di situ Rasul Petrus berkata seperti ini, "Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa," teman-teman. Bahkan untuk berdoa pun kita harus lebih dulu menjadi tenang. Kita tidak bisa berdoa kepada Tuhan di dalam keadaan hati yang mungkin lagi emosional, lagi panik, lagi takut. Justru yang pertama kali kita harus lakukan adalah menenangkan diri terlebih dahulu, ya, menenangkan jiwa terlebih dahulu, baru kita bisa berdoa. Dan kalau untuk berdoa saja kita butuh ketenangan, apalagi untuk mengambil keputusan-keputusan yang penting dalam hidup kita. Tentunya kita harus berani untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Ya, Kak Randy punya satu contoh yang menarik ya, yang Kak Randy pernah alami. Suatu ketika Kak Randy dan teman-teman dari Master Plan Youth waktu itu ikut pertandingan futsal, teman-teman. Dan di dalam pertandingan tersebut kami merasa bahwa panitianya itu berbuat sesuatu yang membuat kami merasa dirugikan. Ada satu pemain kami yang tidak bisa main saat itu, ya, sehingga akhirnya kita menjadi kesal, kita menjadi emosional, kita menjadi panik karena udah mau bertanding, pemain satu ini nggak bisa main, teman-teman. Akhirnya di tengah kepanikan itu pun, ya namanya kita tim Kristen kan, tim rohani gitu. Akhirnya kita satu di dalam doa. Tapi doanya itu doa yang emosional, doa yang panik. Kak Randy sendiri lupa lagi mimpin doa tuh ngomongin apa, teman-teman. Karena isinya cuma kekesalan gitu. Kayak, "Tuhan belalah kami karena kami dicurangi," dan sebagainya. Ya, Kak Randy sampai lupa inti doanya apa, dan akhirnya pertandingan pun kalah, teman-teman. Ya, dari situ Kak Randy belajar bahwa untuk berdoa kita harus lebih dahulu tenang. Ya, untuk bahkan mengambil keputusan-keputusan yang besar dalam kehidupan kita, nggak bisa dalam kondisi yang panik, yang takut, yang emosional, tapi haruslah dalam keadaan yang tenang, teman-teman. Amin. Nah, makanya hari ini kita mau belajar bagaimana sih kita memiliki ketenangan di tengah badai kehidupan. Nah, Kak Randy catat ada 3 poin yang perlu kita perhatikan, teman-teman. Bagaimana memiliki ketenangan di tengah badai kehidupan. Nah, poin yang pertama bicara tentang ini. Identifikasi masalahmu. Ya, itu poin pertama. Identifikasi masalahmu. Identifikasi itu artinya kita mengenal, kita mempelajari apa sih sebenarnya yang menjadi masalah di dalam kehidupan kita. Nah, seorang teolog bernama Reinhold Niebuhr itu pernah berkata seperti ini. "Tuhan, berikan saya ketenangan untuk menerima apa yang tidak bisa saya ubah. Berikan saya keberanian untuk mengubah apa yang bisa saya ubah. Dan kebijaksanaan untuk dapat membedakan keduanya." Ya, saya ulangi lagi ya. Tuhan, berikan saya yang pertama, ketenangan untuk dapat menerima sesuatu yang tidak bisa saya ubah. Yang kedua, berikan saya keberanian untuk mengubah apa yang bisa saya ubah. Dan yang ketiga, berikan saya kebijaksanaan untuk saya bisa membedakan mana hal yang bisa saya bisa ubah dan mana hal yang tidak bisa saya ubah dan saya harus menerimanya. Wow, ini menjadi sebuah quotes yang buat Kak Randy sangat tepat untuk kita memulai pembahasan kita pada kesempatan kali ini.
Sudahkah teman-teman dan saya mengenali dan mengidentifikasi apa sih sebenarnya yang saat ini sedang kita hadapi? Masalah apa yang ada di hadapan kita? Hal-hal apa yang bisa kita ubah? Hal-hal apa yang bergantung pada usaha kita, lalu kita bisa mempersiapkan hal tersebut dengan sebaik mungkin? Namun di sisi lain kita juga harus bisa mengidentifikasi hal-hal apa saja yang di luar kendali kita, yang di luar kemampuan kita untuk bisa mengontrolnya. Ya, walaupun kita juga harus bisa mengantisipasi segala kemungkinan yang terburuk teman-teman di dalam kehidupan kita. Apalagi hari-hari ini, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari, namun kita juga harus satu mempersiapkan yang terbaik dan juga mengantisipasi untuk yang terburuk terjadi dalam kehidupan kita. Nah, seperti apa contoh prakteknya teman-teman? Misalnya di masa pandemi seperti ini, kita tahu bahaya virus corona itu ada di sekitar kita. Lalu apa saja hal yang bisa kita ubah? Yaitu hal-hal yang ada di sekitar kita, di mana itu bergantung dengan bagaimana kita mempersiapkan diri yang terbaik teman-teman untuk bisa kita lakukan. Ya, misalkan saja seperti apa yang dihimbaukan oleh pemerintah. Di masa-masa PPKM ini kita harus lebih banyak di rumah saja. Ya, apabila tidak ada kebutuhan yang mendesak, bukan karena faktor pekerjaan atau mungkin harus membeli sesuatu yang urgent, kita harusnya di rumah saja teman-teman untuk bisa menjaga diri kita dan juga keluarga kita. Amsal pasal 27 ayat 12 ya, ini tepat sekali ketika bicara tentang masa-masa pandemi ini. Amsal 27 ayat 12 berkata, "Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka." Nah, Kak Reni nggak tahu apa yang sedang teman-teman hari ini lakukan. Apakah di masa-masa pandemi, masa-masa PPKM ini, teman-teman masih punya waktu untuk nongkrong sama teman-teman, untuk keluar rumah karena bosan, karena merasa sudah suntuk di rumah saja, akhirnya pergi keluar rumah. Bukankah itu sesuatu yang membahayakan teman-teman? Dan Alkitab katakan kalau ada malapetaka di hadapan kita, harusnya kita bersembunyi. Tetapi orang yang bodoh, yang tidak berpengalaman, mereka malah keluar dan akhirnya celaka oleh karena malapetaka tersebut, teman-teman. Ya, ini satu hal yang kita harus identifikasi dan kita simpulkan bahwa aku bisa mengendalikan diriku untuk tetap tinggal di rumah. Stay home di masa-masa PPKM itu. Ya, dan tentunya memakai masker ketika berpergian keluar rumah, dan bahkan di dalam rumah pun teman-teman, kalau kita habis bepergian ya, lalu orang tua kita ada di rumah, sanak saudara kita, ada baiknya kita juga melindungi mereka dengan mengenakan masker. Mencuci tangan ya, 3M, 4M, 5M ya, bahkan sampai 6M katanya ya. Dan jangan lupa untuk mendaftarkan diri segera untuk divaksin teman-teman. Ya, karena vaksin ini sangat penting di dalam menjaga kekebalan tubuh kita teman-teman. Seperti apa yang Kak Randy belum lama alami, Kak Randy juga terpapar positif COVID ketika mendampingi Emily saat dirawat inap di rumah sakit. Tapi Kak Randy bersyukur karena Kak Randy itu sudah divaksin teman-teman, 2 kali divaksin, sehingga gejala yang Kak Randy alami itu tidak berat. Begitupun dengan yang dialami oleh Kak Dita. Dan Kak Randy bersyukur kalau hari ini boleh dalam keadaan sehat. Dan Kak Randy selalu mengingat bahwa apa yang bisa Kak Randy lakukan, Kak Randy ubah, yaitu bagaimana Kak Randy menjaga keadaan tubuh Kak Randy, yaitu salah satunya dengan divaksin, dan Kak Randy telah melakukannya sehingga persiapannya cukup matang untuk menghadapi yang terburuk terjadi di kehidupan kita. Ya, mengantisipasi kemungkinan yang terburuk teman-teman. Dalam hal ini contohnya ya tadi Kak Randy bilang terpapar COVID-19. Ya, ternyata Tuhan mengizinkan kita terpapar. Nah, setelah udah lakukan yang terbaik, tapi masih terpapar juga. Nah, apa yang mesti kita lakukan teman-teman?
Tentunya bila ada gejala di awal, ya ini sedikit membantu Dr. Yunusmin ya untuk memberikan sedikit penyuluhan. Karena Kak Randy juga seorang penyintas, jadi Kak Randy rindu untuk berbagi kepada teman-teman yang sedang menjalani protokol kesehatan. Nah, bila ada gejala, mulailah beranikan diri untuk swab, ya, entah antigen atau PCR. Ya, tentunya kita seringkali takut ya dengan kenyataan. Aduh, nanti kalau di swab hasilnya positif, nanti aku harus dirawat dan sebagainya. Ya, kadang kebenaran memang menyakitkan teman-teman, tapi kalau kita denial dengan kebenaran tersebut, maka sakit yang kita akan alami, kerugian yang kita akan alami itu bisa jauh lebih besar. Oleh karena itu, sedini mungkin kalau sudah mulai merasakan gejala itu, segeralah beranikan diri untuk menguji teman-teman hasilnya seperti apa. Ya, kalau memang positif, segeralah untuk mempersiapkan yang terburuk yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Jangan denial dengan keadaan yang ada, tapi beranilah untuk menghadapi kenyataan. Kalau memang positif, segeralah cari obat-obatan dan vitamin yang telah tersedia, ya. Kita bersyukur pemerintah juga telah menyediakan obat-obatan, vitamin bagi mereka yang gejala ringan, yang harus isolasi di rumah. Cukup dengan menunjukkan bukti PCR, ya, itu sudah cukup untuk diberikan obat-obatan dan vitamin secara gratis. Dan itulah salah satu bentuk bagaimana kita menjaga diri kita, konsumsi obat-obatan dan vitamin tersebut, berjemur, ya, terus pantau kondisi oksigen di dalam tubuh kita melalui oximeter, ya, karena hati-hati dengan yang namanya fenomena happy hypoxia, ya, ketika orang seakan-akan baik-baik saja tapi ternyata kadar oksigennya itu pelan-pelan mulai berkurang, teman-teman. Jadi sebelum itu terlambat, teman-teman harus pantau itu terus melalui alat yang disebut oximeter, teman-teman. Dan buat aku itu adalah contoh nyata bahwa kita itu benar-benar mengusahakan bagaimana sesuatu yang bisa kita ubah, ya kita persiapkan yang terbaik di dalam kehidupan kita, teman-teman, untuk mendapatkan hasil yang terbaik juga. Nah, itu hal-hal yang bisa kita kendalikan. Makanya doanya tadi bicara, berikan aku keberanian untuk mengubah apa yang bisa saya ubah. Namun doanya nggak sampai situ. Ada juga yang bilang, berikan saya ketenangan untuk menerima apa yang tidak bisa saya ubah. Apa yang tidak bisa kita ubah, teman-teman? Kita nggak pernah tahu apakah nanti kita akan menerima gejala, kita akan mengalami gejala yang ringan, gejala yang sedang, gejala yang berat. Apakah penyakit bawaan, komorbid itu akan terpancing dalam kehidupan kita dan akhirnya kita mengalami gejala yang cukup berat? Kita nggak pernah tahu, teman-teman. Dan itu di luar kendali kita saat ini. Kita harus belajar menerima dengan tenang keadaan yang seperti itu. Ya, karena kalaupun panik, nggak ada gunanya juga, teman-teman. Lalu mengenai cepat lambatnya proses pemulihan, ya ada beberapa teman kita yang mungkin nggak sabar karena hasil PCR-nya lagi-lagi positif kayak gitu. Tapi balik lagi, kita sudah mengusahakan yang terbaik, namun cepat atau lambatnya proses tadi ya kita serahkan kepada Tuhan, teman-teman. Itu di luar dari kendali kita, ya. Apalagi bicara tentang keadaan penyebaran COVID yang sedang terjadi di Indonesia. Ya, itu juga di luar kendali kita, teman-teman. Mau kita pantau terus beritanya, mau kita singkirkan HP kita, ya angkanya akan bergerak di luar kendali kita, teman-teman. Nah, disinilah kita harus punya ketenangan tentunya ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Kita jangan panik karenanya, kita jangan takut karenanya, kita jangan emosional karena hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Nah, makanya doa tadi bilang, berikan aku kebijaksanaan, berikan aku hikmat untuk bisa membedakan mana hal-hal yang bisa aku ubah dan mana hal-hal yang tidak bisa aku ubah, teman-teman. Kita bisa mengidentifikasi keduanya sehingga keputusan yang kita ambil pun tepat. Jangan sampai nih, teman-teman, hal yang bisa kita ubah, kita malah tenang. Ya enggak? Ketika kita harus jaga protokol, ketika kita harus persiapkan diri untuk vaksin, ketika kita harus
mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, kita malah tenang-tenang aja. Tapi giliran menghadapi hal-hal yang tidak bisa kita ubah, kita malah panik, teman-teman. Lihat angka penyebaran, takut. Kita lihat kondisi gejala-gejala dalam tubuh kita jadi ngedown dan sebagainya. Kita harus bisa mengidentifikasi mana yang bisa kita ubah dan mana yang tidak bisa kita ubah. Dan itu semua pastinya berdasarkan hikmat daripada Roh Kudus. Ya, teman-teman. Dan satu contoh lain yang simpel, ya, bicara soal ujian. Ya, ujian di sekolah, ujian di kampus. Kita harus bedakan mana hal yang bisa kita ubah dan yang tidak bisa kita ubah. Yang bisa kita ubah adalah kita belajar, persiapkan diri sebaik mungkin, ya kan, kita belajar dengan rajin. Itu yang bisa kita ubah. Tapi mengenai nanti hasilnya seperti apa, ya, kondisi nanti di ruangan pengawasnya seperti apa, ya kan, siapa nanti yang duduk di sebelah kanan, kiri, depan, belakang kita, itu kan di luar kendali kita, teman-teman. Dan itu nggak bisa kita ubah. Jadi fokuslah kepada apa yang bisa kita ubah. Hasil akhirnya serahkanlah kepada Tuhan. Ya, tenang dan belajar untuk menerima segala keadaan yang mungkin terjadi. Amin, teman-teman. Aku percaya dengan mentalitas seperti inilah anak-anak Tuhan bisa survive dan bahkan menjadi berkat di tengah-tengah badai pandemi. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua bicara tentang menanti-nantikan Tuhan. Ya, menanti-nantikan Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita di Yesaya pasalnya yang ke-40 ayat 29 sampai 31. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wow, amin kan buat firman Tuhan. Aku percaya inilah yang akan terjadi dalam kehidupan kita ketika orang lain mungkin menghadapi pandemi ini menjadi lemah, menjadi lesu, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan itu seperti raja wali yang terbang tinggi, yang tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Nah, teman-teman, kata kuncinya adalah menanti-nantikan Tuhan. Kita harus bisa bedakan antara diem-diem aja dengan menanti-nantikan. Kesannya sama-sama berdiam diri. Tapi ada beda yang jelas antara berdiam diri dengan menanti-nantikan Tuhan. Ya, kalau berdiam diri itu pasif, teman-teman. Nggak ngapa-ngapain, mager, ya. Nggak produktif di dalam masa-masa penantian itu, ya. Ketika PPKM contohnya. Tetapi kalau bicara tentang menanti-nantikan Tuhan, itu artinya ada sesuatu yang aktif di dalam diri kita. Bicara tentang hati yang mencari dan menantikan Tuhan untuk Dia berbicara kepada kita, teman-teman. Ya, jadi menanti-nantikan Tuhan ini spesial. Sesuatu di mana hati kita aktif untuk mencari dan menantikan Tuhan berbicara di dalam kehidupan kita. Dan itu Kak Randy alamin sendiri, teman-teman, di masa-masa Kak Randy harus dirawat di rumah sakit, isolasi. Kak Randy nggak cuma sekedar berdiam diri atau mungkin menghabiskan waktu untuk main game, untuk chatting, untuk Instagram dan sebagainya, which is itu juga nggak salah, teman-teman. Tapi kalau semua waktu kita cuma dihabiskan di sana, kita nggak punya waktu untuk mencari Tuhan, untuk kita menanti-nantikan Tuhan, maka kita akan menyia-nyiakan waktu kita secara percuma, teman-teman. Dan padahal Kak Randy percaya banget di momen-momen itu Tuhan tuh mau ngomong banyak hal kepada kita. Ya, karena semua nih hari-hari ini, mau yang lagi kena sakit COVID maupun yang tidak, percayalah situasi dan kondisi ini sedang diperlambat oleh Tuhan. Secara nggak langsung tentunya. Dan bukankah ini waktu yang tepat bagi kita untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan, teman-teman. Dapatkan perkataan-perkataan Tuhan yang memberkati kehidupan kita di masa PPKM ini. Ya, aku rindu setiap kita punya waktu yang khusus untuk diam di bawah kaki Tuhan.
kita berdoa, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita beroleh rema yang akan menjadi kekuatan bagi setiap kita untuk melangkah dalam kehidupan kita. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan message dari Tuhan, mendapatkan pesan dari Tuhan, dan itulah yang akan membuat dia seperti Raja Wali, teman-teman. Yang lain lemah karena kondisi, karena badai pandemi ini, tapi kita kok punya kekuatan yang baru, seperti Raja Wali yang diangkat oleh Tuhan. Amin. Itu yang kedua, teman-teman. Menanti-nantikan Tuhan. Ya, berikan waktu yang terbaik untuk dengar-dengaran, untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Itu yang kedua, teman-teman. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana memiliki ketenangan di tengah badai kehidupan adalah dengan berserah kepada Tuhan. Ya, berserah kepada Tuhan. Di Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 kita temukan cerita tentang murid-murid ketika ada di dalam sebuah perjalanan, mereka mengalami sebuah badai ya di tengah-tengah laut. Lalu Yesus sedang tertidur. Mereka panik, mereka bilang, "Guru, bangun, karena kita akan binasa." Lalu Yesus bangun, dia bilang, "Diam, tenanglah," kepada badai tersebut. Lalu Yesus menegur mereka, "Di manakah imanmu, hai orang yang kurang percaya?" Nah, teman-teman, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup untuk menenangkan segala macam badai di tengah kehidupan kita. Ya, namun di tengah kepercayaan kita bahwa Tuhan itu sanggup untuk meredakan segala macam badai, bukankah harusnya kita mulai berpikir, kalau Tuhan sanggup meredakan badai, namun sampai hari ini seakan-akan Tuhan itu tertidur, Tuhan itu tidak melakukan apapun, badai ini masih tetap terjadi di tengah dunia. Artinya apa, teman-teman? Mungkin bukan badainya yang terlebih dahulu perlu ditenangkan, tapi hati kita yang terlebih dahulu perlu ditenangkan. Ya, belajar tenang di hadirat Tuhan, teman-teman. Ketika badai kehidupan itu datang, minimal satu hal yang kita harus percaya, bahwa di balik badai kehidupan itu selalu pasti ada pelangi yang indah. Ya, selalu ada pelangi di balik badai. Ya, dan aku percaya mungkin hari-hari ini kita mengalami banyak masalah, tekanan, pergumulan dalam hidup kita. Tapi bukankah mujizat yang besar, kesaksian yang luar biasa, pertolongan Tuhan yang dahsyat itu selalu dimulai dengan kesulitan yang besar, kesulitan yang dahsyat, teman-teman. Banyak dari kita yang pengen dapat mujizat yang besar, tapi nggak pernah mau menghadapi masalah yang besar. Nah, oleh karena itu belajarlah untuk berserah kepada Tuhan. Kalau hari ini badai kehidupan itu masih ada, artinya aku harus tetap tenang, duduk diam di bawah kaki Tuhan, menanti-nantikan Tuhan dan berserah. Kapan waktunya Tuhan pulihkan segala sesuatu, aku percaya itu pasti waktu yang terbaik dari Tuhan. Ya, bisa bentuknya pertolongan mujizat yang instan begitu saja, tapi bisa jadi sebuah proses pelajaran rohani, pelajaran yang kekal di dalam hidup kita, sehingga kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang semakin dewasa, semakin serupa dengan Kristus. Kita akan didewasakan melalui badai kehidupan. Amin buat firman Tuhan. Saya percaya, saya berdoa, biarlah di tengah badai ini kita tetap kuat, teman-teman. Kita tetap tenang di dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat kesempatan kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Materaikan firman ini di dalam hati setiap kami, sehingga walaupun ada badai pandemi yang sedang kami alami, kami tidak takut, kami tidak goyah, kami tidak panik Tuhan. Tapi kami percaya ada Tuhan yang selalu menopang kehidupan kami. Kami berdoa untuk gereja di mana kami beribadah Tuhan. Berkati Bapak Gembala, Om Amos, berkati Tante Gina, berkati Gabriel dan seluruh tim pengembalaan yang ada. Berkati ya Tuhan, sehingga di tengah badai pandemi ini, keputusan-keputusan yang kami ambil itu berasal dari hati dan pikiran kehidupan yang teduh, yang tenang di dalam Engkau. Teman-teman, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita terima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus memberkati orang tuamu. Tuhan Yesus memberkati sanak saudaramu. Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu.
Tuhan Yesus memberkati studimu, Tuhan Yesus memberkati pekerjaanmu, Tuhan Yesus memberkati ibadah dan pelayananmu. Tuhan Yesus memberkati engkau dengan masa depan yang gilang gemilang dan penuh dengan harapan. Biar apapun yang tanganmu kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Engkau diberkati untuk menjadi berkat buat banyak orang. Oleh karena itu, terimalah segala berkat yang daripada Tuhan, kasih karunia dari Bapa kita di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, pengurapan, penghiburan Roh Kudus, boleh menjadi bagian hidup kita mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday teman-teman semua. God bless you. Bye-bye.